Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Harapannya seperti itu. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan bersama-sama berdevosi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak dari kelas 3 sampai kelas 6, semangat ya buat hari ini. Dan kita mari bersama-sama bersatu dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini, jika Engkau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 10 sampai yang ke-18 ya. Kejadian 18 ayat 10 sampai 18. Jadi nanti anak-anak boleh buka Alkitabnya, baca di rumah yang punya Alkitab ya. Di sini tema kita adalah tentang Allah setia dengan perkataannya. Ya, ulang sekali lagi. Allah setia dengan perkataannya. Jadi di Kejadian 18 ayat 10 itu membahas tentang kisahnya Abraham dan Sarah. Anak-anak masih ingat ya, seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang kisahnya Ibu Sarah ini. Jadi setahun sebelum Ibu Sarah melahirkan anaknya itu Ishak, sebelumnya Tuhan sudah menemui keluarga Bapak Abraham ini. Kemudian Tuhan berkata bahwa 1 tahun kemudian Sarah akan melahirkan seorang anak. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan menepati janjinya, ya. Tuhan menepati janjinya dan benar pada 1 tahun kemudian Ibu Sarah itu mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kesetiaan Bapak Abraham ya. Dan pada minggu ini kita membahas tentang pribadi Allah itu, ya, pribadi Allah yang begitu setia dengan perkataannya. Dari sini kita mau sama-sama belajar, ya. Kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita percaya itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Oke, di sini kita mau sama-sama melihat diri kita sendiri. Pernah nggak anak-anak berjanji dengan teman-teman? Atau pernah nggak berjanji dengan guru kalian? Bu, Pak, saya tidak bisa mengerjakan tugas hari ini. Saya akan mengerjakan besok, saya kumpul besok ya. Gitu. Pada hari besoknya, kemudian harinya apa yang terjadi? Anak-anak tidak mengumpulkan tugasnya dan lupa, tidak menepati janjinya. Ya. Di sini kita mau belajar, kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita mau meneladani pribadi Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang setia dengan perkataannya. Dan dari sini kita mau belajar ya, ketika kita setia dengan perkataan kita, ketika kita bicara, di sini juga diajarkan ketika kita mengatakan sesuatu, sebaiknya tidak asal bicara saja. Sering dari kita, mungkin Mary juga sering melakukan ya. Ketika berbicara itu asal bicara saja, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nanti pada ujung-ujungnya baru menyesal, oh iya, tadi saya ngomong udah nyakitin teman saya tidak ya? Tadi saya bicara sudah baik nggak ya perkataan saya, menyinggung orang lain tidak ya? Jadi dari sini kita mau belajar bahwa ketika kita berbicara, itu sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu, apakah perkataan kita itu membangun orang lain atau sebaliknya, ataukah perkataan kita itu justru membuat luka hati orang lain. Ya, Tuhan Yesus mengajari kita bahwa Tuhan itu setia dengan perkataannya. Tuhan selalu menepati janjinya. Ya,
Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu bukan sembarangan. Terus Tuhan hari ini ngomong, besok lupa, tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dengan perkataannya. Berarti kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga harus setia dengan apa yang kita katakan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, supaya ucapan kita itu tidak menjadi bumerang buat kita. Apa sih bumerang? Jadi sesuatu yang nanti akhirnya akan menghancurkan kita sendiri dengan perkataan kita, ya. Kalau kita tidak menepati janji, otomatis orang itu tidak akan percaya dengan kita. Sekali kita berbohong, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nah, firman pada pagi hari ini sangat singkat sekali, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan setia dengan janjinya, Tuhan setia dengan perkataannya. Dari sini Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjaga setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, supaya ketika kita berbicara, kita juga harus pikirkan apakah apa yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain kah? Atau menjadi berkat bagi orang lain kah? Kita pikirkan terlebih dahulu, supaya apa yang kita ucapkan itu bisa memberkati dimanapun kita berada buat orang-orang sekeliling kita, ya. Itu buat pagi hari ini firman kita yang sama-sama kita boleh pelajari. Mungkin singkat, tapi biarlah yang singkat ini boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, satu pertanyaan buat anak-anak kita semua yang kita akan tunjukkan, ya. Nanti anak-anak boleh tulis di buku devosi, ya. Pertanyaan ini jawabannya anak-anak boleh tulis di buku devosi. Pertanyaan pertama, bagaimana Allah terhadap perkataannya, ya. Jadi bagaimana Allah itu terhadap perkataannya, ya. Kita sudah bahas di yang pertama tadi, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa yang dapat kita teladani dari sifat Allah? Apa yang dapat kita teladani dari sifat Allah? Ya. Jadi anak-anak nanti boleh tulis jawabannya di buku devosi kalian, dan kita mau sama-sama renungkan. Terlebih kita mau sama-sama belajar untuk meneladani apa yang Tuhan teladankan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Biarlah firman yang singkat ini boleh mengetuk setiap hati kami dan mengingatkan setiap kami untuk kami dapat meneladani setiap apa yang Engkau berikan kepada kami, ya Bapa, supaya kami dapat menjaga setiap kata-kata kami, supaya kata-kata yang kami ucapkan itu boleh membangun orang sekeliling kami. Ampuni Bapa setiap dosa pelanggaran kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Kami serahkan anak kami dalam tangan kuasa-Mu, setiap wali murid dalam tangan kuasa-Mu, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Semangat buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Menyatakan kebenaran.